Jadi, kau tetap tidak mau memberitahuku tentang keberadaan Clarissa? Tanya Axel serius pada kakaknya. Saat ini, ia duduk berdampingan dengan Mario di teras. Sementara jarum jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, Mario menghela napas sebelum akhirnya menoleh ke samping dan menatap Axel. Aku tidak tahu pasti di mana Clarissa sekarang, Sel, ujarnya, membuat sang adik seketika mendengkus. Pria itu menganggap bahwa Mario sedang berbohong, jangan pikir aku percaya padamu. Tidak mungkin kau tidak tahu di mana mereka, kata Axel dengan suara jengkel. Mario masih menatap wajah Axel dari samping sebelum kemudian membalas, terakhir kali aku berkomunikasi dengan Clarissa adalah di hari pernikahanku dengan Grace. Dia memberi ucapan selamat kepada kami. Setelah itu tidak pernah lagi. Dan yang mengobrol setiap hari dengannya hanyalah Grace dan Marina, terang Mario panjang lebar. Axel menoleh padanya sebelum akhirnya ia melanjutkan, kau bisa tanyakan langsung kepada mereka, meskipun aku tidak yakin mereka mau memberitahumu. Sebab aku sudah pernah bertanya kepada Grace dan aku tetap tidak diberitahu olehnya. Kali ini, Axel mendesah kasar. Wajahnya mencerminkan rasa frustrasi karena setelah berbulan-bulan, ia belum berhasil menemui anak-anaknya dan Clarissa. Axel tidak bisa masuk ke Wellington karena semua aksesnya ditutup oleh Morgan. Setelah Axel berhasil berkunjung ke negara tempat tinggal mantan istrinya, ia terkejut saat mengetahui bahwa Clarissa sudah pergi meninggalkan kota tersebut bersama kedua anak mereka. Axel berusaha sekuat tenaga agar dapat bertemu dengan mereka. Malam ini, ia datang menemui kakaknya untuk menanyakan hal serupa, yaitu tentang keberadaan Clarissa dan kedua anak mereka, karena ia yakin bahwa Mario mengetahui keberadaan mereka. Di sisi lain, Mario sungguh tidak tega melihat adiknya seperti ini. Namun, di sisi lainnya lagi, ia juga tidak bisa berbuat banyak karena sebenarnya ia tidak tahu tempat tinggal baru Clarissa. Hanya istrinya dan Marina yang mengetahui keberadaan wanita itu, seperti yang baru saja Mario katakan pada Axel. Namun, kedua perempuan itu sungguh teguh dalam pendiriannya dan tidak mau memberitahu siapapun tentang hal tersebut. Jika nanti aku mengetahui di mana mereka berada, aku pasti akan memberitahumu, janji Mario sambil menepuk pelan bahu Axel. Axel mengangguk pelan. Baiklah, kalau begitu aku pulang dulu, ucapnya berpamitan sambil berdiri dari tempat duduk. Kau tidak mau menginap di sini saja? Tanya Mario. Axel menggeleng pelan sebelum akhirnya ia berlalu, meninggalkan Mario sendirian. Mario masih duduk di teras, sambil menatap lurus ke depan, melihat sang adik memasuki kendaraannya. Setelah kendaraan tersebut mulai melaju hingga keluar dari area mansion, barulah Mario berdiri dari tempat duduk dan melangkah masuk ke dalam. Mario terus berjalan menuju tangga penghubung antara lantai dasar dan lantai atas. Tak lama kemudian, Mario tiba di depan pintu. Ia membuka pintu kamar perlahan dan memasuki kamarnya. Dengan pencahayaan remang-remang, Mario terus berjalan menuju ranjang. Sayang. Suara Grace memecah keheningan, terdengar berbeda seperti rintihan, mengerutkan kening. Mario berjalan cepat menuju ranjang, menghampiri sang istri yang tengah terbaring di sana. Kamu belum tidur? Tanya Mario setelah berhenti di dekat Grace. Kamu berkeringat, apakah kamar ini panas? Tanyanya dengan nada khawatir. Perutku sakit, gumam Grace dengan rintihan yang semakin jelas. Mario tampak semakin khawatir. Dengan cepat, ia menyambar remote control dan menyalakan pencahayaan kamar sehingga menjadi terang. Kenapa tidak memanggilku dari tadi, baby? Mario melemparkan remote ke samping dan dengan cepat menyibak selimut yang menutupi tubuh sang istri. Ia memastikan, takutnya sang istri mengalami pendarahan. Mario mendesah lega setelah melihat semuanya baik-baik saja. Kita ke rumah sakit ya? Dengan lembut, Mario mengusap keringat di pelipis sang istri. Dengan gerakan lemah, Grace mengangguk pelan. Sakit, sayang, gumamnya semakin merintih. Tunggu sebentar, aku beritahu Mom dulu,
ujar Mario sebelum akhirnya ia melangkah cepat keluar dari kamar menuju lantai dasar untuk membangunkan ibunya. Setelah tiba di kamar ibunya, Mario memberitahu wanita paruh baya itu, sehingga tak ayal membuatnya terkejut. Dengan cepat, Janeta naik ke kamar Mario dan Grace untuk melihat keadaan menantunya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk buru-buru membawa Grace menuju rumah sakit, karena sepertinya wanita itu akan melahirkan sebentar lagi. Sementara itu, Axel yang tadinya hendak pulang ke rumahnya terpaksa kembali ke mansion setelah Mario menghubunginya. Mario membawa Grace ke rumah sakit menggunakan mobil Axel, membiarkan pria itu menyetir sementara Mario fokus menenangkan istrinya. Marius, Charles dan Janeta mengikuti mobil Axel dari belakang, sedangkan Arvin sengaja tidak dibangunkan, khawatir Arvin akan menangis ketika melihat sang mommy kesakitan. Ah, sakit Rio. Rintih Grace dengan air mata mengalir tak kuat menahan rasa sakit. Sebentar lagi kita sampai, sayang. Tahan sebentar, mohon Mario dengan suara khawatir. Axel, lebih cepat lagi, lanjutnya pada sang adik, ya, jawab Axel singkat, sambil menambah kecepatan mobil sambil sesekali melirik ke kaca spion, melihat wajah kesakitan Grace. Mungkin Clarissa juga seperti itu saat melahirkan Nicholas dan Nicola. Batin Axel, mengingat mantan istrinya. Selang beberapa menit kemudian, Mario tiba di rumah sakit. Axel dengan cepat memanggil tim medis agar segera membawa berangkar. Grace diangkat oleh Mario dan langsung dilarikan ke ruang persalinan oleh tim medis. Menit berlalu, di depan pintu ruang persalinan, Mario menunggu dengan cemas. Ia terus berjalan bolak-balik dengan gelisah, menunggu kabar dari dalam ruangan. Janeta kadang-kadang bangkit dari kursinya untuk memberikan ketenangan pada putranya. Sementara Marius, Charles, dan Axel duduk di kursi tunggu dengan perasaan cemas yang sama kuatnya. Setelah beberapa saat, dokter keluar dari ruangan dan memanggil Mario untuk masuk. Dokter memberitahu Mario bahwa dia diizinkan masuk untuk mendampingi Grace dalam proses persalinan. Grace sudah mencapai tahap pembukaan yang memungkinkan untuk proses persalinan. Mario disambut dengan senyum hangat dari dokter saat dia melangkah masuk ke ruangan persalinan yang penuh dengan cahaya redup dan peralatan medis yang tersusun rapi. Di dalamnya, Grace berada di atas tempat tidur persalinan dengan perawat dan dokter yang siap membantu. Tuan Mario, silakan duduk di samping Nyonya Grace. Dia sudah mencapai tahap pembukaan yang baik. Kami akan segera memulai proses persalinan, ujar sang dokter. Dengan cepat, Mario duduk di tempat yang diperintahkan oleh dokter. Ia menggenggam erat tangan Grace serta mengecap lembut kening wanita itu. Aku di sini, sayang. Aku akan menemanimu, bisiknya. Grace menggeleng pelan disertai wajah yang memucat. Sakit sekali, Rio rintihnya. Mario tidak dapat berkata-kata, sungguh ia tidak tega melihat istrinya kesakitan begini. Nyonya Grace, tarik napas dalam-dalam dan dorong. Ayo, Anda pasti bisa, ujar sang dokter. Teriakan kesakitan yang lebih keras dari Grace pun terdengar. Wanita itu mendorong sekuat tenaga sesuai instruksi dari dokter. Baik, Nyonya Grace. Sekarang saatnya. Dorong lagi, dorong sekuat yang Anda bisa. Bagus, teruskan seperti itu. Nyonya Grace, satu dorongan lagi, Anda hampir selesai. Grace dengan napas tersengal kembali melakukannya. Akhirnya, dengan usaha terakhir, bayi mereka lahir ke dunia dengan tangisan lembut yang mengisi ruangan. Selamat, Tuan Mario dan Nyonya Grace. Kalian memiliki seorang putri yang sehat dan sangat cantik. Grace tersenyum sambil meneteskan air mata. Pun dengan Mario, dengan perasaan haru ia merendahkan punggungnya dan mengecup lama kening istrinya. Terima kasih. Bisik Mario sebelum melanjutkan, terima kasih telah memberikan seorang prinses yang sangat cantik untukku. Dengan gerakan lemah, Grace mengangguk sambil mengulas senyum. Sementara itu, dokter dengan hati-hati membersihkan bayi itu dengan cepat menggunakan kain bersih untuk menghilangkan cairan dan darah yang menutupi tubuhnya. Kemudian, dokter meletakkan bayi yang sudah dibersihkan dengan lembut di dada Grace.
memastikan bahwa bayi berada dalam kontak kulit dengan ibunya. Ini bertujuan untuk memperkuat ikatan emosional antara ibu dan bayi serta membantu bayi merasa nyaman dan tenang setelah kelahiran. Dokter memastikan bayi dalam keadaan baik sebelum menyerahkannya kepada Grace, yang dengan penuh cinta dan haru menerima bayinya yang baru lahir. Setelah proses persalinan yang berjalan lancar, dokter mengatakan bahwa Grace akan dipindahkan ke ruang rawat. Keluarga yang menunggu dengan penuh haru menyambut kabar bahagia tersebut. Tak lama kemudian, mereka semua berkumpul di ruang rawat Grace. Di sana juga ada Marina, gadis itu menyusul tadi bersama Arvin. Karena tiba-tiba Arvin terbangun dan menangis mencari keberadaan ibunya, Grace, Janetta memberikan ucapan selamat kepada menantunya dan mengucapkan rasa terima kasih karena telah memberikan cucu yang begitu cantik baginya. Charles dan Marius juga ikut merayakan kebahagiaan tersebut, terutama Marius. Senyum bahagia terpancar di wajahnya yang keriput. Kehadiran cicitnya dari Mario sedikit mengobati rindu akan kedua cucunya yang lain. Tak lupa, Marina dan Axel juga memberikan ucapan selamat kepada kakak dan kakak ipar mereka. Axel menyambut kelahiran sang keponakan dengan rasa bahagia, sambil dalam hati berharap semoga Tuhan memberinya kesempatan untuk merasakan kebahagiaan yang sama seperti yang dirasakan oleh Mario. Tak lama setelah itu, Janetta menerima panggilan telepon dari keluarga dan kerabat yang tinggal jauh darinya. Mereka memberikan ucapan selamat dan doa tulus kepada Grace dan Mario atas kelahiran bayi mereka. Grace, apakah namanya akan diumumkan sekarang atau pada momen tertentu? Tanya Marina kepada Grace setelah mengalihkan pandangannya dari bayi mungil itu. Aku rasa sekarang saja, jawab Grace sebelum menatap sang suami. Kamu setuju, sayang? Mario mengangguk pelan. Tentu, kenapa tidak? Aku pun tidak sabar ingin menyematkan namanya yang cantik, ujarnya, membuat Grace tertawa pelan. Kemudian Mario melirik ke Arvin yang sedang digendong. Arvin juga tidak sabar ingin tahu nama adik cantik itu. Arvin mengangguk antusias. Iya, jawabnya dengan gemas. Mario tertawa bersama yang lain. Adik Arvin cantik, kan? Tanya Mario lagi. Iya, Dedi iyo. Nanti adiknya dijaga ya, Vin, jangan ditaksir, ujar Marina, sehingga mendapat cubitan gemas dari sang ibu, membuatnya meringis. Jangan sembarangan, sayang. Hardik Janetta, sekedar mengingatkan, Mom, apa salahnya sih? Namanya juga mereka tidak sedarah. Bisa saja, kan? Elak Marina, lagi pula, menangnya kenapa kalau sampai ditaksir? Serobot Marius, membuat mereka semua seketika menoleh padanya. Tidak sedarah, kan? Lantas? Imbuh Marius, Grace tertawa, sedangkan mereka menghela napas. Bisa jadi Arvin akan berjodoh dengan Nicola. Iya tidak, Sal? Goda Marina, menatap sang kakak dengan kerlingan mata. Axel mendesah pelan. Kalau bisa, janganlah. Kasihan Arvin, menjeda kalimatnya sejenak sebelum akhirnya melanjutkan, aku saja ditembak oleh ibunya. Dan putriku itu pasti tidak jauh berbeda dari ibunya. Marius langsung tertawa. Makanya, jangan brengsek, Sel, ledeknya pada sang cucu membuat pria itu mendengus. Suasana ruangan tampak begitu ceria, ditambah dengan candaan ringan yang mereka lemparkan satu sama lain. Selang beberapa saat, mereka kembali terlihat serius saat menunggu detik-detik Mario dan Grace mengumumkan nama bayi perempuan mereka. Semoga nama yang kami sematkan ini baik untuknya dan juga disukai oleh banyak orang. Ucap Grace memulai, diamini oleh keluarga dengan senyum bahagia. Kemudian Grace melirik pada suaminya sebagai tanda bahwa pria itu sudah boleh mengumumkan nama putri mereka. Namanya Eliana Caramella Addison. Mario tersenyum bangga setelah menyematkan nama untuk putrinya. Wah, nama yang sangat cantik. Seru Janetta dan Marina bersama-sama. Sama seperti pemiliknya yang cantik, ujar Charles sambil mengambil alih bayi mungil itu dari gendongan sang menantu. Dengan lembut dan penuh kasih sayang,
Charles mengecup keningnya. Grandpa doakan kelak Eliana akan tumbuh menjadi anak yang baik, menghormati dan menyayangi kedua orang tua, sayang terhadap keluarga, dan menjadi orang sukses seperti yang Eliana impikan kelak. Ucap Charles dengan tulus, "Amin." Sahut mereka serentak, mengaminkan doa tulus Charles untuk cucu perempuannya. Di akhir perjalanan panjangnya, Mario dan Grace menemukan kebahagiaan sejati. Pernikahan mereka menjadi simbol cinta yang mendalam, memadukan dua jiwa menjadi satu dalam ikatan yang tak terpisahkan. Setiap hela nafas bersama Grace membuat Mario jatuh cinta lebih dalam, dan saat ini hadirnya seorang bayi perempuan yang begitu cantik melengkapi kebahagiaan mereka, mewarnai hidup mereka dengan keajaiban cinta yang abadi. Happy ending, author note. Terima kasih bagi yang mengikuti kisah Mario dan Grace dari awal sampai di titik happy ending. Sampai jumpa di karya-karya baru author selanjutnya. Jangan bosan-bosan ya.